Malam hari ini saya akan bicara tentang kerukunan, Bapak Ibu ya. Kerukunan yang mendatangkan berkat. Ya, kita akan lihat dulu di dalam uh, Mazmur. Bentar ya, tadi apa? Mazmur 133 ayat 1. Enggak, pinara Pak. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Monggo dibacakan yang sudah ketemu. Bumin, suaranya yang keras. Persaudaraan yang rukun, nyanyian biarlah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, amin Bapak Ibu. Bapak Ibu simak ayat ketiga. Ini adalah endingnya. Seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Termasuk gereja, pendeta saja serang-serangan, ya pendeta itu. Terus ada satu yang mau buka di mana itu kalau nggak salah di daerah Nusukan, gereja Gideon apa mana ya Gideon, ceritanya Pak Teddy itu ada yang mau buka sel gitu. Sebenarnya lingkungan memperbolehkan, tetapi justru yang tidak memperbolehkan orang Kristen sendiri. Nah lucu kan, biasanya ditentang lingkungan karena mayoritas bukan agama kita ya, tetapi ini yang menentang itu beberapa orang Kristen di sana. Nah kenapa sampai ditentang? Karena takut gereja yang sudah ada di situ itu pindah ke tempat yang baru. Nah, makanya mulai takut. Nah, kalau yang seiman aja menolak, ada satu konflik, apalagi yang tidak seiman, ini akan lebih parah lagi. Artinya potensi konflik, potensi tidak rukun itu selalu ada di dalam kehidupan, terutama pada masa sekarang. Masa-masa sulit itu membuat kita juga rawan untuk konflik. Tekanan ekonomi itu juga membuat rawan konflik. Rumah tangga itu kalau duitnya pas-pasan yo emosinya ya kadang-kadang. Pemazmur itu mengatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Artinya kerukunan ini sangat diperlukan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Di masa-masa menjelang Natal, ini hati-hati. Iblis itu juga akan menggunakan momen ini untuk memecah belah. Ya, yang satu pengen di Sumogawe, yang satu pengen di Telatar, yang satu pengen di mana? Janti, yang satu kepengen di mana? Ini kalau tidak saling legowo, tidak saling toleran, tidak saling memahami, kadang-kadang itu bisa jadi konflik loh Bapak Ibu ya. Bisa jadi konflik. Tetapi kita belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, saya percaya tahun ini tidak akan terjadi konflik. Karena apa? Kita sudah memahami bahwa cuma tempat itu adalah bukan sesuatu hal yang harus dipertahankan. Yang penting kesepakatan untuk mufakat gitu ya. Jadi nanti tempatnya di mana terserah ya Bapak Ibu, yang penting kita sediakan hati kita ya, iman kita ya. Kalau kita punya rezeki sedikit, kita berkontribusi ya, nggak usah dipatok sekian-sekian, kita belajar dulu ya apa yang ada pada kita itu. Terus kita akan melihat tafsiran ayat-ayat demi ayat ketiga ayat ini ya, yaitu yang pertama ayat tadi yang pertama ya, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan
rukun. Nah, di situ ada kata alangkah baiknya. Nah, kata baik dalam istilah aslinya bahasa Ibrani itu bahasa terjemahan lama itu dalam bahasa Ibrani itu tertulis tov. Tov itu berarti bernilai, bermanfaat dan menyenangkan hati Allah. Jadi Bapak Ibu, alangkah bermanfaatnya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Jadi, orang yang bernilai, orang yang bermanfaat itu mempunyai hati yang menyenangkan, mempunyai hati yang lembut dan manis untuk dinikmati. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita itu adalah orang-orang yang lembut, orang-orang yang manis, orang-orang yang menyenangkan. Kita itu enak dinikmati dalam tanda kutip. Dinikmati apa? Kehidupan kita itu menyenangkan. Jadi kita nyaman, kemana aja nyaman. Karena apa? Kita adalah orang yang bermanfaat dan lemah lembut. Jadi semua orang itu akan senang dengan keadaan seperti itu. Artinya begini Bapak Ibu, hidup rukun bukan hanya menyenangkan manusia, tetapi juga menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mempunyai hidup yang bermanfaat, mempunyai hidup yang bernilai, mempunyai hidup yang menyenangkan, lemah lembut, manis, itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Bahkan juga menyenangkan saudara-saudara kita sesama. Tidak akan ada konflik lagi. Jadi ayat ini berkata begini, alangkah baiknya, alangkah bermanfaatnya, dan alangkah indahnya, alangkah manisnya, alangkah lembutnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Nah, rukun itu nanti hal-hal yang saya sebutkan tadi akan terjadi di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, melakukan kerukunan itu, hidup rukun itu susah. Kita harus melawan daging kita. Kalau daging kita dicubit, itu biasanya sakit. Kalau kita kecentok omongan sidik, kita sakit. Susah untuk rukun ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, untuk mencapai taraf yang rukun dengan saudara seiman, kita perlu menyalipkan apa? Daging kita. Daging kita harus mati. Kalau daging kita masih hidup, kesenggol sidik juga kita akan marah. Kesenggol sidik kita juga akan emosi. Sehingga kerukunan itu tidak akan terjadi. Ya. Kalau kerukunan itu tidak terjadi, kehidupan keluarga bisa hancur, gereja bisa terpecah belah, bahkan bangsa dan negara itu bisa hancur karena rakyatnya tidak rukun. Terjadi perang saudara. Ini skupnya sangat tinggi. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, betapa rukun ini sangat diperlukan bagi setiap orang percaya. Karena dengan kerukunan hidup kita, itu bisa dinikmati oleh orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kerukunan ini sebenarnya adalah sebuah karunia Allah yang membawa kebaikan dan keindahan di dalam kehidupan bersama. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa hidup rukun, itu bukan karena kekuatan kita. Itu karena kasih karunia Tuhan. Karena yang memampukan kita itu Tuhan, bukan kita. Kalau kita itu kepengennya ya ego saya. Aku kudu menang. Ya, semua orang mempunyai pikiran seperti itu. Aku kudu nomor siji, kowe nomor terserah nomor piro. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kerukunan itu kalau tidak dianugerahkan karena kuasa Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus tidak mengubah hati kita mustahil untuk hidup rukun. Mustahil, ya. Karena kita masih mempertahankan ego. Tapi ketika itu menjadi anugerah Tuhan yang diberikan dalam hidup kita melalui karya Roh Kudus, kita pasti bisa hidup rukun. Amin Bapak Ibu. Terus ya, jangan padamkan roh, tetap semangat di dalam Tuhan, maka kita akan menerima karunia itu, termasuk karunia untuk melakukan supaya kita bisa berbuat rukun satu terhadap yang lain. Terus bagian yang kedua ayat 2 ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala Harun, sampai di situ aja Bapak Ibu. Minyak ini adalah minyak urapan, adalah simbol kehadiran Roh Kudus dan pengudusan. Minyak dicurahkan dari kepala ke janggut Harun, janggut itu jenggot Bapak Ibu, hingga
ke ujung jubahnya. Ini menggambarkan aliran berkat dari Allah kepada seluruh tubuh Kristus atau kepada umatnya. Dalam konteks ini, Harun adalah sebagai imam besar, ya, melambangkan umat yang dipersatukan dalam ibadah dan pelayanan. Maknanya begini, Bapak Ibu. Kerukunan itu mengalir dari kepala, tidak dari bawah. Jadi pemimpin itu harus rukun, ya. Sesama pemimpin itu tidak boleh saling gontok-gontokan. Saya melihat itu beberapa hamba Tuhan itu kamuflase, pura-pura. Ya, suatu hari saya ngantarin anak saya Steffi ke suatu gereja untuk fellowship atau untuk ibadah, saya nggak tahu acara apa itu, Natal apa-apa ya saya nggak tahu. Saya nunggu di luar. Saya ketemu pendeta, ya, bukan gereja kita ya, gereja lain, tapi saya nggak boleh sebut nama, merek gereja. Waktu saya ketemu di seorang pendeta, kebetulan itu teman lama saya. Dulu guru muda-mudi saya, sekarang jadi pendeta. Ternyata Bapak Ibu, pendetanya ini ngerasani pendeta pusatnya. Ngerasani pendeta seniornya. Nah, itu diomongi dari A sampai Z. Kalau yang kaya-kaya, itu yang ngelayani bose. Tapi nek mbok yah, mbok jah, mbok nah, kandang ngulo, ya, kandang ketrek, pokoknya wong sing dlesep-dlesep gitu, sing nglayani dia, gitu loh ya. Tapi nek wong sugih-sugih dijikuk karo bose. Loh, bose sapa? Ya kuwi no, sapa meneh gitu loh. Dia menunjuk nama dia. Nah, akhirnya saya menyimpulkan, ini hamba Tuhan, sesama pendeta, tidak rukun. Ini kepala loh Bapak Ibu. Kepala loh, dia membawahi banyak jemaat loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau kepalanya saja sudah gontok-gontokan, tapi di depan bagus ya. Tapi di belakang ngomongnya nggak enak didengar. Nah, ini mencerminkan sesuatu bahwa minyak di kepala Harun itu gambaran urapan Allah yang turun ke atas. Jadi kalau kepalanya rukun, jemaatnya akan diberkati. Jemaatnya juga akan rukun. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita jangan sampai terjadi seperti itu. Di tempat kita memang belum ada struktur kepala terus bawah gitu, paling tidak Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya harus rukun dengan keluarga saya. Kalau saya berantem terus sama istri saya, terus jemaat tahu, terus-terusan, ya, apakah saya jadi berkat? Tidak mungkin, Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya belajar untuk rukun, Bapak Ibu, tapi berkat itu akan mengalir karena dari kepala ke janggut sampai ujung jubah. Ini satu teladan yang harus kita lakukan sebagai kepala. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu itu sebenarnya kepala, bukan ekor. Amin, Bapak Ibu. Kita itu ditakdirkan menjadi kepala dan bukan ekor. Bisa kepala rumah tangga, bisa memimpin. Ya, kalau Bu Min itu memimpin, ya, memimpin di pekerjaannya. Ya, Mas Wahyu juga memimpin. Orang Kristen itu selalu ada pengaruhnya ke tempat-tempat itu. Kalau kita tidak bisa menjaga kerukunan satu dengan sama yang lain, hidup kita tidak akan menjadi berkat. Justru kita akan dikecam oleh masyarakat. Loh, wong Kristen itu kayak ngono, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, seperti minyak yang baik di kepala Harun, demikianlah itu akan mengalir urapan itu, hadirat Roh Kudus itu mulai dari kepala, janggut hingga ujung jubahnya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, menjadi sangat penting ketika kita menjadi orang percaya, kita harus menjadi teladan di dalam kerukunan. Dimanapun kita berada, di masyarakat, di Karang Taruna, jangan menjadi provokator yang tidak baik. Jadilah pemimpin yang menggerakkan, ya, yang berkontribusi buat masyarakat. Jangan sampai kalau ada kita, suasana jadi ruwet. Kalau ada kita, suasana jadi terpecah. Ini kebalik. Jadi orang percaya harus memiliki sikap kepemimpinan yang seperti itu. Di mana kita berada, kita menjadi orang yang bermanfaat, orang yang tulus, orang yang baik, sehingga berkat itu akan mengalir. Nah, kalau berkat itu mengalir mulai dari siapa? Kita dulu, tidak mungkin mereka dulu. Ya, jadi mulai dari Bapak Ibu dulu berkatnya, baru ke tempat-tempat lain. Amin Bapak Ibu. Ini makna yang kedua. Sekarang yang ketiga. Seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung Sion,
Gunung Hermon di utara Israel terkenal dengan embun yang segar dan melimpah, simbol kesegaran, kehidupan, dan kesuburan. Jadi orang yang rukun itu hidupnya pasti subur, pasti hidupnya melimpah, penuh dengan kehidupan lemu-lemu dan ya sebenarnya embun Hermon yang turun ke Sion melambangkan bahwa kesegaran rohani dan berkat Tuhan itu turun melalui kita. Ya, berkat Tuhan itu turun melalui kita. Hidup kita itu ngomong aja orang seneng gitu loh Bapak Ibu. Jangan sampai kita dilihat orang itu males delok kita. Ya. Tapi kalau sebagai orang percaya, orang lihat kita itu belum dikasih apa-apa, sudah merasa terberkati. Nah, ini Bapak Ibu, auranya itu memang aura Kristus, ya, aura kasih. Bukan aura kasih artis ya, auranya itu aura kasih. Begitu kita dilihat orang, kita itu bukan orang yang mengancam. Justru orang itu senang sama kita. Karena apa? Itu seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Amin Bapak Ibu. Nah, di mana ada kesatuan dan kasih, di situ Tuhan hadir dan memberkati melalui kita. Amin Bapak Ibu. Terus makna dan penerapan dalam kehidupan. Kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 21. Maknanya makna dan penerapan dalam kehidupan adalah yang pertama, kerukunan adalah cerminan kasih Allah. Yohanes 17 ayat 21. Coba dibaca di situ. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus. Ya, jadi kerukunan adalah cermin kasih Allah. Yesus pun berdoa agar murid-muridnya menjadi satu. Ya, demikian juga jemaat di Boyolali. Tuhan Yesus menginginkan bahwa kita menjadi satu, supaya berkat itu bisa melimpah melalui hidup kita. Terus, di mana ada kesatuan dan kasih Tuhan, Tuhan pasti hadir memberkati kita. Terus yang kedua, kerukunan membawa berkat. Ya, bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Keluarga yang rukun, penuh sukacita, gereja yang rukun menjadi berkat bagi dunia. Yang ketiga, kerukunan membutuhkan pengorbanan dan pengampunan. Ya, Efesus 4, 2-3. Ya, dibaca. Efesus 4, 2-3. Yuk, Efesus 4, 2-3. Efesus 4, 2-3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, itu butuh pengorbanan. Tanpa pengorbanan kita tidak bisa mencapai hal itu. Kerukunan itu tidak terjadi. Saling membantu itu tidak akan terjadi kalau kita tanpa kerendahan hati. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau berkorban supaya kerukunan itu terjadi, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, oke. Terus kesimpulan. Kesimpulannya begini Bapak Ibu. Kerukunan itu adalah perintah Tuhan. Ya, pertama, Bapak Ibu mau diajak rame, diajak gelut, milih rukun. Karena apa? Kerukunan adalah perintah Tuhan. Nah, kadang-kadang rukun itu perlu ngalah, Bapak Ibu ya, rasa rame, gitu ya. Di mana ada yang kedua kesimpulannya adalah di mana ada kerukunan, di situ Tuhan hadir. Amin Bapak Ibu. Kalau jemaat ini rukun, kita ibadah, pasti Tuhan hadir. Terus marilah kita menjaga kasih dan kesatuan dalam keluarga, gereja, dan komunitas kita. Sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat kehidupan untuk selama-lamanya itu akan menjadi milik kita. Berkat kehidupan itu bukan cuma di sini,
tetapi juga di surga. Jadi di dunia kita diberkati, di sana kita mendapatkan surga yang menjadi tempat kita nanti bertemu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan, yaitu dengan cara hidup rukun di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, terima kasih firman Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita dan memberkati kita semua. Amin.